Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Oke, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya 3 pedang. Oke, 3 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang hal-hal negatif yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Mohon maaf. Ada kekecewaan, kegagalan, kemarahan, keterpurukan, kehancuran, dan bahkan sebuah pengkhianatan. Sebuah permasalahan-permasalahan yang memang sepertinya nggak kunjung selesai, itu yang pertama. Dan kemudian yang berikutnya, hasil yang kamu dapatkan ya, itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu ataupun harapan-harapan kamu. Jadi, dari sini cukup terlihat tentang bagaimana kamu benar-benar diuji. Ya kan? Terlepas dari masalah apapun yang mungkin terjadi ya. Karena pasti berbeda semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aquarius. Tetapi, hal yang memang harus kamu pahami ketika kamu sedang diuji dengan beberapa permasalahan kehidupan yang mungkin cukup sulit dan rumit, ya, adalah sabar meskipun itu sesuatu hal yang berat kamu lakukan. Ikhlas. Karena terlihat pula dari kartu kedua ini, ketidakstabilan sedang terjadi di dalam kehidupan kamu, baik emosional kamu yang nggak stabil, kekecewaan, ya kan, kesedihan, itu nggak stabil emosionalnya. Kemudian kalau secara keadaan, ya memang sih cukup menggambarkan tentang bagaimana ketidakstabilan juga itu terjadi terkait dengan kondisi ekonomi ataupun keuangan. Nah, jadi kan memang cukup terlihat nih, ada 2 hal yang memang cukup nggak baik teman-teman. Ya mungkin kecewa gagalnya di dalam bisnis pekerjaan sehingga keuangannya lagi macet. Kemudian pengkhianatan mungkin di dalam kehidupan asmara rumah tangga, ya kan? Sehingga ini membuat kamu menangis, ya kecewa, nah seperti itu teman-teman. Nah kita akan lihat dalam pekan ini teman-teman, apakah indikasinya kamu bakal kembali baik, ya kan, masalahnya bakal selesai, pada intinya seperti itu ya. Semoga teman-teman. Nah, aku punya Seven of Pentacles, 7 koin muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kamu ada kesempatan, kamu ada peluang untuk bangkit, iya kan? Tetap ada peluang dan kesempatan yang baik di sini. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin selama ini nggak pernah ataupun belum pernah kamu rasakan, teman-teman. Ketika terpuruk sekalipun, ketika kecewa sekalipun, ya, dan mungkin juga berputus asa dengan kondisi dan keadaan yang ada, pada akhirnya aku punya jajaman.
Nah, maka jadi ini yang mungkin membuat adanya sebuah potensi kesempatan peluang bahwasanya kamu bakal bangkit. Kenapa? Jajaman ini katanya menggambarkan tentang bagaimana adanya sebuah indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun. Semuanya akan terlihat lebih baik dalam pekan ini. Semuanya akan membaik dalam pekan ini. Ya. Pada intinya ketika kamu sedang menghadapi sebuah masalah, ya teman-teman jangan berputus asa. Ya kamu harus berani untuk bangkit, berani untuk menyelesaikan, ya, berani di dalam mengambil sebuah tindakan, mencari sebuah solusi. Ya maka mudah-mudahan nih teman-teman tidak hanya dalam kondisi ekonomi sosial yang bakal bangkit, kekecewaan kamu, permasalahan kamu yang mungkin juga terjadi dalam kehidupan asmara rumah tangga ataupun mungkin kesehatan serta hal-hal yang lain. Ya semuanya akan berpotensi akan selesai tuntas pula dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki. Oke, untuk teman-teman Aquarius. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu dalam pekan ini? Nah, aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Secara visualisasi sebenarnya kartu ini menggambarkan tentang sebuah kondisi keuangan kamu yang cukup stabil, ya kan? Cukup stabil. Hanya saja memang aku akui di sini, teman-teman kamu memiliki sebuah perencanaan, ya kan? Mungkin perencanaan ini kamu ingin membangun bisnis baru kah, ya kan? Ataupun usaha baru, ataupun mungkin kamu memikirkan tentang bagaimana sih ke depan kalau bisa lebih baik lagi kan gitu. Saat ini sudah baik, ke depan harus lebih baik. Ya, ataupun mungkin ingin mengubah kehidupan menjadi paling baik lah teman-teman ya. Merasa jenuh dengan hal-hal yang selama ini dilakukan, dikerjakan ya kan. Jadi berpikir untuk melakukan hal-hal baru di dalam kehidupan kamu. Kemudian aku punya The Lovers. Oke. Berbicara masalah hal-hal baru ataupun apapun yang bakal kamu lakukan mungkin di bulan Agustus ini ya teman-teman ataupun di akhir bulan Juli tahun 2025 ini aku rasa semuanya akan berjalan dengan baik, lancar. Kenapa, teman-teman? Karena The Lovers ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana adanya sebuah ikut campur tangan Tuhan di sini ya. Ada ikut campur tangan Tuhan yang cukup nyata. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun. Ya, tidak ada yang mustahil. Jadi untuk masalah usaha baru, bisnis baru, ataupun apapun yang kamu lakukan ketika memang kamu sudah memiliki sebuah perencanaan yang cukup baik dan matang, teman-teman, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, tentunya ketika ada ikut campur tangan Tuhan, ya maka insya Allah rezeki kamu juga akan bagus. Oke. Kemudian aku punya Queen of Wands ya. Ratu tongkat ya, ada sebuah sinergi yang baik ratu dan raja teman-teman, ya kan? Ataupun memang kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah sinergi yang harus kamu lakukan gitu untuk memperoleh rezeki kehidupan yang lebih baik ya. Ini untuk teman-teman Aquarius yang mungkin sudah berumah tangga ini bagus ya, kerjasama harus dilakukan, harus ditingkatin lagi teman-teman, kekompakannya, keharmonisannya ya. Jadi itu juga nanti akan mendatangkan adanya rezeki-rezeki yang bagus. Kemudian untuk yang lain juga sama sih sebenarnya. Pada intinya memang sebuah bentuk kerjasama. Akan terjadi sebuah komitmen, ya kan, di dalam sebuah kerjasama tersebut. Ya, tetapi memang kalau berkomitmen kerjasama dengan orang lain biasanya bakal sulit teman-teman ya. Pasti awal-awal lancar, tetapi ujung-ujungnya nanti pasti bakal ada sebuah konflik. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk tetap bisa mempertahankan ya kan ataupun membangun sebuah manajemen yang baik lah. Ya pada intinya selalu saling keterbukaan satu dengan yang lain ya, agar tidak ada sebuah kecurangan ataupun indikasi tentang sebuah saling curiga satu dengan yang lain. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Wow. Ada Wheel of Fortune, ada Ace of Wands, dan aku punya Four of Cups, pecangkir. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga ya. Energi kamu cukup istimewa. Ada roda keberuntungan, ya, roda kehidupan yang akan berputar. Ketika kemarin mungkin banyak masalah, maka semuanya akan berakhir dengan hal-hal baik. Sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan, dan di sini cukup terlihat tentang bagaimana, ya kan? Ya bahwasanya baik dari rezeki, keuangan semua bagus, keharmonisan,
rumah tangga. Jadi pertahankan teman-teman ya, dan selalu bersyukur. Ya mudah-mudahan dengan selalu bersyukur maka jalan keberuntungan kamu itu akan terbuka lebar. Oke. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Tower. Wow, ada Five of Swords dan aku punya The Sun, teman-teman. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran ya. Aku rasa jangan terlalu berharap, teman-teman. Ya berharap boleh, tetapi jangan terlalu jor-joran banget, artinya berkorban dan berjuanglah sepenuhnya. Ya ikhlasnya ataupun jangan terlalu berlebihan gitu maksudnya teman-teman. Ya, berkorban jangan semuanya diberikan, ya kan? Karena yang aku lihat energi itu nggak baik untuk kamu teman-teman. Mohon maaf, dia orang yang toksik, ya kan? Dan bahkan saat ini aku melihat memang apa ya? Dia selalu manfaatin kamu gitu loh, manfaatin kondisi dan keadaan kamu, ya kan? Terlihat ini toksik banget. Ya mungkin dari uang kamu, mohon maaf, ataupun mungkin karena hanya nafsu dan status. Karena cepat ataupun lambat kamu bakal ditinggalkan. Dan di sini terlihat nanti hubungan kamu akan berakhir. Mohon maaf. Ya, tetapi memang ini sebuah fakta dan realita ya. Mungkin nggak semua sih, tapi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ya pesan semesta untuk kamu adalah kewaspadaan dan hati-hati teman-teman. Ya, oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, single dad. Aku punya demon, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Aku punya Tooth Chariot, dan kemudian aku punya Three of Pentacles. Nah, bagi kamu teman-teman Aquarius ya, hati-hati waspada. Sepertinya seseorang di dalam energi kehidupan masa lalu akan kembali kepada kamu. Mencoba kembali kepada kamu. Ini menjalin sebuah komitmen kembali. Apakah energi ini baik atau tidak untuk kamu teman-teman? Sebenarnya ini terlepas dari permasalahan apa sih yang mungkin kemarin terjadi ketika kamu mungkin memutuskan untuk pergi dari dia ataupun mungkin dia pergi dari kamu. Ketika mungkin ada ending yang kemarin cukup menyakitkan, sebuah pengkhianatan, ya kan? Ataupun mungkin sebuah sikap yang menunjukkan tentang bagaimana karakteristik dia yang benar-benar di luar dari apa ya ekspektasi kamu teman-teman, yang mungkin egois, mungkin suka apa namanya bercakap kotor ya kan, memaki-maki dan lain sebagainya, kekerasan ya dari ucapan, lisan dan tindakan. Jadi ini sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai, jangan sampai kamu kembali terjun ya. Dan apalagi ketika dia manfaatin kamu. Jadi memang energinya cukup negatif sih sebenarnya. Maka dari itu pesan semestanya adalah hati-hati dan waspada. Oke, next. Dan itu juga menggambarkan tentang energi baru ya teman-teman. Gak menutup kemungkinan juga sih ada yang toksik gitu ya, yang mencoba untuk mendekat. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Ada 10 cangkir, wow, Ace of Swords, wow, ada The Star. Semuanya istimewa. Nah, untuk teman-teman Aquarius yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Kalau dikatakan lagi kasmaran, kalau dikatakan lagi bucin ya, kalau dikatakan lagi berjuang ya, kalau dikatakan lagi nyaman ya, seperti itu ya. Dan kemudian melihat dari ketiga kartu ini semuanya menunjukkan tentang hal-hal yang positif. Aku melihat ada sebuah perjuangan yang gak bakal sia-sia ketika mungkin harapan kamu adalah bisa mendapatkan dia ataupun mungkin kebalikannya teman-teman. Ya sama-sama berharap sih sebenarnya kali ini. Ya karena sama-sama nyaman. Dan di sini terlihat nanti hubungannya akan bersatu. Ya bersatu dalam arti mungkin bisa saja berpacaran dan bahkan yang nggak menutup kemungkinan ya teman-teman bisa ke jenjang yang lebih serius ya. Karena memang energinya sangat berkomitmen, sangat istimewa banget. Oke, amin ya. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius. Nah, aku punya tanggal 3, 12, 11, 29, tanggal 5, 22, tanggal 9, 19, tanggal 4, 8, dan tanggal 28. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.